batin, ibadah batin. Ibadah batin itu apa? Hati kita. Nah, jadi perlu ibadah batin kita ini perlu. Supaya buat apa? Supaya enggak cuma menghadap Allah ketika sholat kita, jiwa kita, raga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, raga kita. Jiwa kita mengayap, kalap tuh kata Baning tadi. Kemana tahu pikirannya? Nah, itu jadi hati kita itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati itu sangat penting, ya. Hati sangat penting, hati. Nah, ketika doa cebok aja minta dibersihkannya hati, bukan pantat. Ya, diajarin kan kita. Saya ingat banget masih kecil, masih ngaji di Maimai dulu. Ya, doa cebok bagaimana? Allahumma tahhir qalbi. Orang pada cebok. Allahumma cebok. Allahumma tahhir qalbi. Bang Tuk dah, cebok kan Bang Tuk? Berak jarang lah, embut. Berak jarang. Makanya gendut dia lah. Hebat. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasil farji minal fawahishi. Baca doang kadang-kadang kita kadang ngerti artinya. Ya, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikanlah hatiku. Ya, hatiku tahhir qalbi, hatiku sucikan hatiku. Apa yang dicebokin pantat, minta hati yang disucikan. Gitu ya. Ya karena begitu, hati dari sumber segalanya itu hati. Nah, tuh, hati. Jadi setiap manusia ada satu gumpal darah namanya hati. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu. Tatkala ada satu gumpalan darah di kita ini, yaitu kalau bagus satu gumpalan darah tersebut, maka bagus semua gerakannya, semua jasadnya, ya, semua perbuatannya. Wa iza fasadat, dan tatkala rusak itu satu gumpal tersebut, maka rusaklah semua, sangat berpengaruh. Yaitu apa? Ala wahya qalbu, yaitu hati. Ya, makanya sering kita kalau ayah kita berangkat ngantor gitu ya, Pak RT nih berangkat ngantor gitu ya. Ngantor kemana teh? Ke Empang. Nah, ya ditanya sama Bu RT gitu kan, pagi-pagi mau berangkat ngantor ya. Papa, nah sebelum berangkat sarapan dulu Papa. Ya udah sarap ini kata dia gitu. Ya udah berangkat Papa, hati-hati ya. Ya mah. Nah kan sebutnya apa? Hati-hati jadinya hati. Coba salah nyebut. Nah, kalau salah nyebut bisa fatal. Ya. Bu RT mau berangkat ke pasar, mau kemana mah? Kata Pak RT. Mau ke pasar, kaget. Ya. Mau ke pasar kaget. Ya pasar pagi-pagi, pasar kaget sana. Mau ke pasar kaget. Ya udah nitip ya mah otak-otak gitu. Bukan hati-hati nyebutnya, otak-otak gitu. Ya balik-balik disebut aja, suguhin otak-otak, dibeliin Bu RT otak-otak. Iya, karena bukan hati-hati. Ya makanya ya harus menjaga hati, apalagi menyakiti orang lain. Jangan orang baru mau ngaji, ya tahu kita singgung-singgungin baik. Tumben ngaji gitu. Ya. Tumben ngaji lagi susah ya gitu. Kan kita mah kadang-kadang ya. Kalau susah ya. Nah, itu. Jangan orang tidak mau ibadah, orang baru beribadah, yaitu kita gagalin. Nah, itu kan sakit hati itu orang. Nah, orang jadi dah besoknya nggak balik lagi pengajian. Nah, itu orang tidak mau ibadah gara-gara kita. Nauzubillah min zalim. Makanya saling memaafkan dah. Gitu. Namanya manusia, kita makan ibadahnya kan ya. Bukan tanya jawab kan. Kita makan ibadahnya ya. Ibadahnya kita mah ya masih kalah dah mengising. Ya, tahu ngising? Ya, buang air. Ya. Garis miring apa? Berak. Modal. Gitu. Modal. Ya. Kalah kita mah.
Coba pada malam-malam kita, malam-malam, nih bangun malam, hujan geledek, mati lampu, mules perut pengen berak, berak apa? Berak. Iya. Coba udah niat banget dari sore kita, wah ntar malam mau sholat tahajud, gua biar punya duit. Bingung gua utang, udah ngebandel besok kalau barang yatim. Malam-malam hujan geledek, mati lampu, bangun sholat mal. Wow. Iya. Jadi ketularan Mang Aceh ini. Mual-mual ya. Kita mah ibadahnya kayak gitu. Tapi kita belajar dikit-dikit demi sedikit kita belajar. Ya, belajar supaya membaguskan hati. Nah, ibadah zahir kita mungkin udah bisa dari rumah pergi ke majelis taklim. Karena yang paling susah itu ibadah adalah thalabul ilmi. Paling susahnya thalabul ilmi, ngaji paling susahnya. Nah, tuh. Afdalut thariqat ilallahi ta'ala turut ta'limut ta'alul. Yang paling bagusnya thariqat itu apa? Thariqat itu perjalanan, thariqat ilallah, perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan hati kita supaya kita bisa hakikat, belajar ilmu hakikat, bukan syariat doang, hakikat. Terus apa? Makrifat. Udah makrifat mah hilang dah semuanya jiwa raga kita. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagus-bagusnya thariqat, perjalanan orang yang mau menuntut ilmu. Saking susah-susahnya. Ayo coba deh ngajakin orang, ya. Kalau bisa mah ngajakin orang ngaji, ayo ngaji. Bisa mah bisa, paling sekali dua kali udahan. Oh, ayo ngaji. Soalnya setan udah pasang buru-buru, udah pasang kuda-kuda, dia mengencangkan itu. Setan itu mengencangkan sabuknya ketika orang mau berangkat menuntut ilmu. Wah, mau ke majelis taklim loh, orang bisa, kata setan. Nggak bisa tinggal diem gua. Oh, kata setan. Udah buru-buru mengencangkan ini sabuknya, buru-buru pasang kuda-kuda, ayo loh. Nah, oh ngaji, mau ngapain ngaji gitu. Ntar akhirnya kita dilupain sama setan. Wah, kelupaan bawa HP, balik lagi. Wah, akhirnya nanti dimulesin sama setan. Waduh, pengen berak, jadi akhirnya ngaji. Udah tinggalan jadi. Pengen kencing segala, apa baik kalau mau ngaji mah. Ya, itu perjalanan. Iya, itu setan itu nggak bakal tinggal diam setan. Nah, setan nggak bakal tinggal diam. Makanya orang yang raja iblis itu paling suka sama menggoda itu perempuan. Menggoda perempuan. Itu perempuan itu dibikin lelah terus. Lelah, merasa lelah dalam kehidupannya. Ya. Dia pagi masak, ngepel, nyapu. Terus ajak ngantar anak sekolah, jemput sekolah. Terus yang lainnya arisan, pergi ngaji. Akhirnya malam-malam pas ibadah tuh dituai sama suami. Apain sih bang, capek banget udah. Nah gitu, apalagi yang gawe siangnya. Udah siang gua gawe, malam digawein. Nah itu yang paling hati-hati itu. Yang paling dilaknat oleh Allah yaitu yang doraka kepada suami. Itu juga ibadah ya, dari hati dulu pertamanya. Nah, kalau sekiranya ibu-ibu mau pergi ke taklim, ke majelis taklim atau mau ngaji dah, ya mau ngaji. Ya kalau dekat mah kali, ya laki kalau dekat mah ridho. Kalau misalkan jauh, contoh ngajinya jauh gitu, ataupun pergi ziarah. Kadang kita kan sibuk dengan perbuatan sunnah, ya, sibuk dengan perbuatan sunnah, tapi wajib kita tinggalkan. Kita kagak izin sama laki, itu laki enggak ridho. Setiap yang dijalanin, yang dilewatin sama perempuan tersebut itu ngelaknat. Jadi bukan ibadah. Itu kadang-kadang kita salah kaprah. Sebagai perempuan. Ya bahkan kan ada kisahnya di zaman Rasul
ketika perempuan tersebut, sang istri tersebut, ayahnya meninggal. Terus suaminya pergi kemana tahu, udah lupa, berdagang apa kemana, lupa itu ceritanya ya. Nah ya komplek, bukan ya, dulu mau belum ada ya kopat, belum ada ya, belum ada duit kopat ya. Itu dibilangin, dikabarin sama sahabat, Bu, ayah kamu meninggal katanya gitu. Nanti saya tunggu dulu suami saya pulang. Sampai berapa kali dia, sampai itu ayahnya udah dibungkus, balik lagi sahabat. Nah, bilang lagi ke Rasul, Rasul bagaimana ini? Katanya nungguin suaminya baik. Sampai dikuburkan itu orang tuanya, anaknya nggak datang juga. Terus kata Rasul, kabarkan ayahnya masuk surga gara-gara ketaatan sang istri kepada suaminya, anak tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Kita mah belum bisa kayak gitu, belum bisa kita mah. Nah, tadi kan iya ibadah kalah kita mah sama berak. Iya belum bisa kita mah dah kayak gitu mah. Ya minimal kita belajar dikit demi sedikit, kita niatin, ya, kita niatin ibadah kita. Kita niatin ngaji kita, sedekah kita, sholat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar dikit demi sedikit. Lillahi ta'ala, yang tadinya ngajinya ya cuman gara-gara takut sama bini doang, contoh ya laki, atau perempuan istri takut sama lakinya doang gara-gara ngajinya. Karena mau lillahi ta'ala gitu ya, dikit demi sedikit kita lillahi ta'ala. Yang tadi yang ngajinya cuman gara-gara gue makan RT, nah begitu ya, gue makan gue RT begitu, kudu ngaji malu gue. Nah karena mau lillahi ta'ala gitu, lillahi ta'ala. Nah iya lillahi ta'ala, karena dikit demi sedikit pasti kekenaan mah pasti. Nah manusia itu zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu udah diberikan perhiasan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sirik orang yang punya perhiasan banyak. Udah dikasih perhiasannya ya sama Allah. Yaitu perhiasannya apa? Hubbus syahawat, cinta kepada kepengenan tuh, cinta pengen baik ya, pengen dipuji, apa pengen disanjung gitu kan ya, pengen dilihat sama orang, pasti kekenaan, pasti namanya manusia lah, karena udah dihiasin sama gituan ya, sama syahwat. Bagaimana ngilanginnya? Terus deh kita berbuat baik dikit demi sedikit, insya Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, kita iringin terus perbuatan buruknya menjadi perbuatan baik begitu ya. Dikit demi sedikit kita lillahi ta'ala, karena Allah ini kewajiban dari Allah. Gue berangkat ngaji insya Allah, mau dikasih pahala kek, mau enggak kek, terserah Allah. Kalau gue udah mau berangkat mah begitu mantep, itu namanya niat. Tapi belum bisa kita mah ya, belum bisa. Belajar dikit demi sedikit mah belajar ya. Falaisa lahu yadun wala ainun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat mukhalafatul hawadis. Mukhalafatul hawadisi yaitu berbeda dari makhluk, berbeda dari yang baru. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan kita. Allah tidak punya tangan. Falaisa lahu yadun, Allah tidak punya tangan. Allah tidak punya mata seperti mata kita. Wala uzunun, mendengarnya Allah tidak seperti kita semua mempunyai telinga. Wala ghairu zalik, dan semua sesuatu yang ada di makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau kata setan di dalam hati kita ngebisikin, bagaimana tuh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, kalau enggak kayak kita, kalau enggak berjisim ya, jisim murokab ataupun jisim yang tidak bisa dibagi-bagi tuh. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala? Jisim murokab ini kayak kita nih, bisa dibagi-bagi, ada tangan, ada telinga, ada kaki, ini jisim murokab. Jisim yang tidak bisa dibagi-bagi yaitu seperti cahaya atau sekecil atom
yang tidak bisa dibagi-bagi. Terus Allah itu seperti apa? La ya'rifullah illallah, di dalam hati, yaitu tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengetahui zatnya, tidak ada yang mengetahui zat Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Harus diyakini, harus diimani. Tidak ada menyerupai sesuatu, ya. Tidak ada menyerupai sesuatu. Nah, itu tidak, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan Maha melihat. Kalau Allah Subhanahu wa taala sama seperti kita, akan terjadi daur dan tasalsul. Daur dan tasalsul itu yaitu daur itu bergantung kepada sesuatu, kayak kita bergantung kepada sesuatu. Kita kalau mau merokok udah ada rokoknya, sedangkan rokok adanya di warung, berarti kita butuh sama warung gitu. Warung mau jual rokok, ya kudu ada rokoknya, berarti harus ada pabriknya yang bikin warung. Enggak udah ya. Kalau tasalsul mah, kalau daur mah, kalau tasalsul yaitu tidak ada habisnya. Jadi baru gitu, baru. Contoh Allah diciptakan sama Allah lagi. Ya begini dah. Contoh Ki Jaid diciptakan sama Ki Bakar. Ki Bakar ada yang menciptakan lagi. Ya Ki Umar ada yang menciptakan lagi. Gitu terus gitu. Jadi mustahil Allah sama dengan kita. Tuh, mustahil Allah sama dengan kita. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, jadi mustahil Allah sama dengan yang baru dalam hal apapun. Allah tidak ada, tidak bertempat. Sementara di sini 10 ya yang dimustahilkan. Nah, karena udah makin malam baik ini, tapi besok libur sih, ya. Libur saya mah libur baik kan. Libur yang sekolah mah. Nah, ada 10 di sini jadinya. Ada 10 yang dimustahilkan gitu, ada 10 yang dimustahilkan di sifat mukhalafatul lil hawadis. Ya, bernyantai ya Pak, bernyantai, bermerokok. Ya, beri makan yang ada di depan, apa yang ada di depan. Nah, mukhalafatul lil hawadis. Nanti dah ya yang 10 itu yang dimustahilkan ya, di dalam sifat mukhalafatul lil hawadis. Jadi kita dikit demi sedikit tadi yang menambah ilmu pengetahuan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar yakin bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini kekuatannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji yaitu ngajinya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa paling baik ya. Dikit-dikit kita jangan pernah merasa paling pintar, paling cantik, paling ganteng ya. Terus paling apa lagi? Dah pokoknya paling semuanya dah gitu. Jangan pernah merasakan seperti itu, tapi pasti kekenaan mah pasti gitu, kekenaan mah. Nah, itu. Bersyukur wajib bersyukur. Alhamdulillah gua bisa ngaji, dibisain ngaji sama Allah daripada dia. No, daripadanya udah. Nah, kalau udah daripada berarti udah kacau. Tuh, ya, kacau itu kalau daripada. Nah, itu daripadanya kudu dihilangin dikit-dikit daripada dia. Berarti dia lebih buruk, ya dia lebih buruk dari kita. Nah, nggak boleh, itu udah nggak boleh. Dalam ilmu hikam nggak boleh, ilmu hikmah tasawuf itu ada yang lebih buruk dari kita, nggak boleh. Ya, nggak dapat, jadi belum dapat torikotnya perjalanan makrifat menuju hakikat ke Allah Subhanahu wa taala itu susah, masih sulit. Tapi dikit demi sedikit kita, ya dikit demi sedikit, ya kita maaf tuh gitu ya. Nah, dikit demi sedikit. Apa nih? Laukana mumasalan lil hawadis wallahu a'lam bissawab. Sedikit lagi yaitu pada malam Selasa ini, mohon maaf
malam Selasa ini kita yang setiap jalani nampan itu bukan buat yatim ya, bukan buat yatim. Tahun dulu, tahun-tahun kemarin saya udah jelasin. Jadi